Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Amanda Putri dari kelas Psikologi 2C dengan NIM 240701601130. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan dengan keluarga, yaitu konflik perkawinan pada masa dewasa akhir. Intinya, kita tuh membahas tentang masalah yang sering muncul di keluarga, khususnya soal konflik dalam pernikahan pas udah masuk usia lansia, yaitu 60 tahun ke atas. Masa dewasa akhir itu yang pertama dimulai dari usia 60 tahun ke atas. Itu disebut masa lansia. Kedua, masa ini ditandai oleh perubahan fisik, penurunan kognitif, dan emosi tidak stabil. Nah, di masa ini tubuh mulai banyak berubah, udah nggak sekuat pas zaman mudanya dulu. Pikirannya pun bisa lebih lambat. Yang ketiga, lansia menghadapi pensiun, kehilangan pasangan, dan penurunan peran sosial. Biasanya mereka kan udah pensiun, mungkin kehilangan pasangannya dan nggak punya peran penting lagi di masyarakat karena kan mereka udah pensiun. Yang keempat, dukungan keluarga menjadi faktor penting dalam adaptasi lansia. Makanya support dari keluarga itu penting banget buat bantu mereka beradaptasi. Nah, intinya makin tua makin butuh dukungan dari orang sekitar. Masalah yang ketiga itu masalah umum di masa lansia. Pertama, perasaan kesepian dan ketergantungan pada orang lain. Nah, lansia itu sering merasa kesepian dan makin tergantung sama orang lain. Makanya lansia itu kan sering minta tolong ke tetangga atau ke anak-anaknya. Yang kedua, masalah gangguan kesehatan fisik dan mental semakin meningkat. Masalah fisik dan mental makin sering muncul pada masa lansia ini. Yang ketiga, stres muncul karena kehilangan peran dalam keluarga. Mereka itu bisa stres karena nggak lagi punya peran penting di keluarga. Yang keempat, konflik dengan pasangan atau anak bisa memperparah kondisi psikologis. Kalau ada konflik sama pasangan atau anak, itu bisa bikin kondisi mental mereka tuh makin buruk. Jadi tekanan mental makin berat kalau nggak ada dukungan atau malah ada masalah dalam keluarga. Konflik perkawinan. Yang pertama, perubahan peran pasangan bisa memicu pertengkaran, misalnya jadi caregiver. Nah, perubahan peran misalnya jadi caregiver itu bisa menjadi pertengkaran ya dalam masalah ini. Yang kedua, kurangnya komunikasi dan empati membuat pasangan merasa tuh nggak dianggap karena mereka merasa terabaikan. Yang ketiga, lansia bisa merasa menjadi beban dalam rumah tangga. Nah, yang keempat, konflik berkepanjangan berdampak pada kualitas hidup lansia. Konflik yang nggak sesuai bisa menurunin kualitas hidup mereka. Inti dari ini, masalah rumah tangga di usia tua bisa berdampak besar ke kesehatan lansia dan kebahagiaan lansia tersebut. Selanjutnya ada peran keluarga. Yang pertama, pemberian dan perawatan komprehensif. Keluarga memberikan asuhan yang mencakup kebutuhan fisik, sosial, emosional, dan peringatan kualitas hidup lansia sebagai kelompok rentan. Artinya, bukan cuma bantu fisik doang, tapi juga sosial, emosi, dan bikin hidup lansia lebih bermakna. Yang kedua, strategi coping dan resiliensi keluarga. Dukungan keluarga bisa membantu lansia tetap kuat menghadapi tekanan hidup yang mereka melewati jaringan sosial dan layanan yang ada. Step 3, dukungan sosial multifaset, yaitu keluarga harus memberikan dukungan bukan cuma secara emosi, tapi juga bantuan praktis, informasi, dan penghargaan. Ini tuh membantu banget untuk merawat lansia tersebut. Nah, keluarga itu peran utamanya bukan sekedar menemani, tapi juga mengasihi, memberikan rasa aman dan juga nyaman. Nah, selanjutnya ini ada bukti jurnal yang spesifik dengan apa yang kita bahas. Jurnal tersebut berjudul Pengaruh Peran Keluarga, Aktivitas Fisik, Interaksi Sosial, dan Stres terhadap Kualitas Hidup Lansia. Nah, selanjutnya ada dampak konflik, yaitu yang pertama, potensi meningkatkan stres dan depresi. Kedua, menurunkan kesejahteraan akibat kurangnya dukungan. Ketiga, memperparah kerentanan yang sudah ada. Jadi, konflik itu bisa menambah stres dan bahkan bikin depresi semakin parah. Kalau hubungannya gak harmonis, dukungannya harusnya ada, jadi hilang, itu bikin hidup lansia makin susah. Nah, konflik juga bisa memperburuk kondisi fisik dan mental yang udah rapuh. Jadi efek dari konflik itu nyata dan serius banget buat para lansia. Di sini ada Unity of Science, yaitu dari
Quran surah Ar-Rum ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan di antara kalian rasa kasih dan sayang. Tuhan itu memang menciptakan pasangan untuk menjadi tempat pulang dan menjadi tempat memberikan rasa kasih sayang, bukan untuk saling menyakiti, terutama di masa tua. Kesimpulan dari apa yang saya presentasikan, pertama, konflik dengan pasangan bisa mempercepat peran fungsi sosial. Yang kedua, lansia kehilangan motivasi hidup dan menarik diri dari masyarakat. Mereka bisa jadi kehilangan semangat hidup dan juga bisa menjauh dari lingkungannya. Jadi introvert. Ketiga, kesehatan mental dan fisik lansia makin terancam bila konflik ditangani. Yang keempat, hubungan pernikahan yang sehat adalah pelindung dari stres yang berat. Demikian presentasi dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf apabila saya melakukan kesalahan dalam berucap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.